Cirinya kita sudah nyampe natikoh, katanya Ibnu Miskaweh, sudah punya rasa malu enggak kita? Kalau sudah punya rasa malu, disitulah dimulai pendidikan akhlak. Duwe isin. Kok sampai tua orang duwe isin, berarti belum balik. Ya, yo jangan dimarahi, berarti kan tokoh-tokoh kita kok korupsi besar-besaran, enggak punya malu ya dia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini masih melanjutkan sesi tentang filsafat moral, atau kalau dalam bahasa Islam ya filsafat akhlak. Malam ini kita ketemu beliau Ibnu Miskaweh. Oke, bismillah. Sebelum masuk ke akhlak, ya nanti yang banyak berpengaruh terhadap pikirannya Ibnu Miskaweh ini pikirannya Al-Kindi. Gagasan-gagasannya beberapa mirip Al-Kindi, termasuk tentang Tuhan, emanasi mirip Farabi, Ibnu Sina dan kawan-kawan, dan termasuk tentang kenabian. Kalau tentang Tuhan sama, hampir persis kayak Al-Kindi, cuma ada kalimat yang bagus yang mungkin mengucapkannya harus hati-hati. Menurut Ibnu Miskaweh, Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Itu kalau kalian di luar ngomong kayak gini bisa viral. Jadi Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Keberadaan Tuhan itu pasti jelas dengan segala hakikatnya. Cuma Tuhan jadi tidak jelas ketika ditangkap oleh akal pikiran kita yang terbatas. Karena kita tidak sempurna dan terbatas, maka gagasan-gagasan kita tentang Tuhan juga tidak sempurna dan terbatas. Jadi jelas dari sisi Tuhannya pasti dia wajibul wujud ada. Cuma dari perspektif kita yang manusia dia tidak jelas. Makanya kalau hanya mengandalkan pikiran, ya nanti kita menyembah konsep-konsep pandangan kita sendiri tentang Tuhan. Maka beriman saja, percaya saja pada Dia yang tidak terjangkau oleh akal kita. Terus yang kedua, gagasan tentang emanasi. Emanasi ini biasanya untuk mengcounter, kalau bahasa filsafat namanya creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo itu menciptakan dari tidak ada apa-apa. Kayak tukang sulap itu tiba-tiba ting ada gitu. Itu bagi beberapa filosof itu tidak masuk akal. Jadi ya sulap itu kan karena kita ketipu aja, hasilnya ya ada, sudah disiapkan. Sesuatu itu ada, pasti ada asalnya. Kan itu tidak mungkin ada sesuatu ada, tidak asalnya apa-apa. Jadi misalnya kita ngomong, lupa itu tadi tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada. Akal susah menerima. Pasti ada asalnya. Nah, cuma seandainya alam ini ada bahannya, ya bahan itu akan ada rentetannya lagi. Dari bahan apa lagi, dari bahan apa lagi, dan seterusnya. Bahan segala bahan ya nanti Allah.
Berarti sebenarnya apa? Kalau ada cetak, misalnya kalau analoginya jajan misalnya, jajan itu alam semesta ini jajan, bahannya ya Allah sendiri, karena sebelum ada apapun kan ada Allah. Maka materi, kalau bisa disebut materi, hal pertama yang jadi sumbernya apapun nanti itu pasti juga dari Allah. Jadi dirinya sendiri Allah. Makanya oleh para filosof emanasi disebut melimpah dari dirinya Allah. Kenapa? Karena bahannya Allah sendiri, dalam tanda petik ya. Ini kalimat-kalimat sensitif. Jadi bahannya alam semesta Allah sendiri. Kalau Aristoteles kan pakai logika, ada sesuatu pasti ada sebabnya. Sebab ini ada sebabnya lagi, sebabnya lagi, sebabnya lagi. Ya ujungnya tetap Allah. Berarti apa? Bahan paling awal ya Allah. Nah, logika paling gampang memahami emanasi seperti itu. Nanti dari limpahan dirinya Allah melimpah lagi sampai ke level paling kasar namanya materi. Jadi tubuh kita ini yang sekarang bisa dilihat ini, itu sebenarnya mungkin level terakhir, level materi. Di balik ini masih banyak rahasia-rahasia. Makanya kita disuruh membaca ke dalam oleh para filosof, juga oleh para sufi. Terus yang ketiga, kenabian. Kenabian ini ya jelas yang dimaksud Nabi Muhammad. Cuma manusia ideal, manusia yang punya kualifikasi utama selain Nabi itu filosof. Kalau Nabi, keutamaan dirinya dikasih oleh Allah. Kalau filosof dia berusaha sendiri. Jadi filosof itu orang yang mengakses hakikat, mengakses rahasia realitas, berusaha sendiri. Sementara kalau Nabi itu dikasih, dianugerahi oleh Allah. Filosof yang sejati dan Nabi itu levelnya sejajar, katanya Ibnu Miskaweh. Masing-masing ada dalam keutamaan ilmu. Makanya para sufi itu yang menggali pengetahuan sampai puncak, dia di puncaknya disebut mencapai makrifat. Memahami hakikat kenyataan, memahami hakikatnya realitas. Jadi itu gagasan-gagasan utamanya Ibnu Miskaweh nanti di beberapa kitabnya. Cuma karena banyak terpengaruh filosof sebelumnya, tiga ini belum terlalu menonjol. Nanti yang menonjol bagian akhlaknya. Nah, ini definisi akhlak yang sangat terkenal. Teman-teman yang belajar di madrasah pasti pernah dengar definisi ini. Meskipun biasanya di buku-buku akhlak itu ditulis tok definisinya, tidak dijelaskan detail. Malam ini kita coba lihat detailnya. Jadi al-kholku, al-khuluku, karena akal katanya akhlak kan dari kata-kata khuluk. Khuluk itu sama satu akar kata sama kholak. Kalau pakai istilahnya Ghazali dulu, bedanya kholak sama khuluk. Kalau kholak itu ijbari, kalau khuluk ikhtiari. Kalau kholak itu sudah dikasih paten oleh Allah, sudah dipaket oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa. Itu kholak. Kita lahir di Jogja, kita rambutnya lurus apa keriting, kulitnya hitam apa putih, itu sudah paketan. Tidak perlu malu, itu dikasih otomatis oleh Allah. Tidak dosa. Kamu kulitmu hitam itu tidak dosa, tidak harus menghabiskan uang buat beli pemutih. Kamu wajahmu jelek itu sudah anugerah. Oh iya, yang penting waras. Ya. Jadi itu ijbari, kita tidak bisa komplain. Beda sama akhlak. Kalau akhlak ikhtiari, kita dikasih potensi oleh Allah, silahkan milih. Jadi orang baik bisa, jadi orang jahat bisa. Itu khuluk. Sama-sama mampu. Ngelus-elus orang bisa, mukuli orang juga bisa.
Mulut kita ini ngomong yang baik-baik mampu misuh yo fasih. Jadi bisa, kamu tinggal milih dari mulutmu keluar yang seperti apa, bisa. Nah, al-khuluqu itu halun lin nafsi, berarti kondisi jiwa. Jadi berarti dia hal, bukan pertama-tama praktek. Jadi kalau moral kan bayangan kita kejujuran macam-macam, enggak. Itu pertama kondisi jiwa. Kondisi jiwa yang mendorong perilaku da'iyatan laha ila af'aliha. Mendorong perilaku yang min ghairi fikrin wala ruwiyatin, tanpa difikirkan dan tanpa dipertimbangkan dulu. Kenapa tidak pakai dipikir? Karena sudah otomatis. Dorongan jiwa yang melahirkan tindakan otomatis. Tidak pakai mikir, keluarnya langsung begitu. Baik kok mikir, itu biasanya masih pertimbangan, masih panjang, macam-macam. Tapi yang otomatis. Jadi diminta tolong kok sebentar ya, tak pertimbangkan dulu. Ini untungnya apa bagiku, biasanya begitu. Tapi kalau otomatis nggak usah diminta, langsung tak tolongin kamu. Nah itu biasanya, itulah yang disebut akhlak. Jadi akhlak baik itu ada dalam jiwa, tidak dalam perilaku, meskipun manifestasinya perilaku. Min ghairi fikrin wala ruwiyatin berarti tidak difikir, tidak dipertimbangkan. Jadi definisinya al-khuluqu halun lin nafsi da'iyatan laha ila af'aliha. Maka parameternya akhlak bukan citra, sehingga orang yang janjane ndak apik tapi menampilkan perbuatan baik kita sebut pencitraan. Pencitraan itu kan tampilannya saja bagus, isinya ndak, bukan halun lin nafsi. Jadi akhlak beneran itu halun lin nafsi, kondisi jiwa. Jadi yang digarisbawahi yang pertama jiwa yang mendorong tindakan yang tanpa dipikir mendalam, otomatis keluar. Itu berarti akhlak. Orang yang jiwanya jujur, otomatis saja akan keluar kejujuran itu, tanpa harus dirancang-rancang, direncanakan. Terus, tujuannya akhlak. Kita belajar akhlak itu tujuannya apa? Karena tadi akhlak itu pendidikan jiwa untuk melahirkan tindakan spontan, berarti melatih jiwa, membiasakan jiwa untuk terbiasa dalam kebaikan. Itu tujuannya pendidikan akhlak. Jadi biasakan dirimu dalam kebaikan. Upayamu membiasakan diri dalam kebaikan itulah pendidikan akhlak. Jadi mendidik akhlak, bukan diceramai. Kenapa kok pendidikan akhlak itu di sekolah ada, pendidikan moral ada. Di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, di lembaga-lembaga biasanya ada pendalaman moral lah, pelatihan SQ dan macam-macam. Tapi kok rasanya masih banyak orang yang tidak mengutamakan moral. Karena cuma diceramahi, cuma dikasih tahu, tidak dibiasakan. Pendidikan moral yang bagus itu pembiasaan. Pembiasaan apa? Kalau di situ pembiasaan dalam kebaikan. Orang yang terbiasa dalam kebaikan nanti sampai pada terminal namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi kalau kebaikan kita utuh, baik dari aspek lahir maupun baik dari aspek batin. Nah, rumusnya itu. Jadi, didiklah dirimu untuk melakukan perbuatan baik terus. Dalam rangka apa? Membentuk jiwa. Kalau kamu bisa melakukan perbuatan baik, baik kebaikan yang sifatnya, kalau di situ mahsusat,
maupun makulat, kebaikan rasional maupun kebaikan empiris, kamu akan sampai pada terminal namanya kebahagiaan. Jadi bahagia itu terminal akhirnya. Kalau kamu hidupmu tidak bahagia, mungkin kebaikanmu kurang. Pikiranmu terlalu banyak cabang, terlalu banyak pamrih-pamrih. Jadi lakukan saja al-khair. Khair itu syai' an-nafi, sesuatu yang bermanfaat. Jadi akhlak itu kondisi jiwa, berarti pendidikan akhlak itu membentuk jiwa dengan cara gimana? Membiasakan. Membiasakan apa? Membiasakan kebaikan. Kalau sudah kita terbiasa melakukan kebaikan, dia akan keluar dengan sendirinya. Disitulah lahir namanya sa'adah, kebahagiaan. Sa'adah, bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Nanti sa'adah, rongadah, telungadah. Ayo. Dulu sa'wadah itu namanya, bukan sa'adah. Jadi itu tujuannya. Jadi rumusnya simple tadi ya. Ini kalau diomongkan gampang, cuma dijalani abot. Membiasakan dalam kebaikan sampai jiwa kita terlatih sehingga kebaikan keluar secara spontan dari diri kita, dan pada akhirnya kita sendiri yang akan melahirkan kebahagiaan. Jangan dikira kalau kita melakukan kebaikan itu efeknya untuk orang lain. Tidak, untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, biasanya baik itu hubungannya sama orang lain, tapi sebenarnya manfaat paling besar untuk diri kita sendiri. Entah jenis dan level kebaikannya. Baik kebaikan yang sifatnya rasa, mahsusat, empiris, atau kebaikan makulat, kebaikan rasional. Oke, terus enak kalau agak cepet gini enak, bisa jam 9. Nah, ini pinjam dari teorinya Aristoteles. Gambarannya orang yang bahagianya sempurna, sa'adah al-kamil, itu ada 5. Yang pertama, sehat fisiknya. Itu pasti ya, nomor 1 kesehatan. Makanya ngajinya nggak dipaksa, nggak diforsir. Ya wis capek, ya wis. Kalian juga gitu. Kalau kalian enak, kalian iso ngeleset-ngeleset. Kalau saya apa boleh di sini sambil berbaring? Ngantuk sejak pagi. Oke, belum ganti baju lagi dari kantor. Jadi yang pertama kesehatan fisik dijaga. Itu amanahnya Allah. Tubuhmu juga amanahnya Allah. Kalau ngaji ini kan amanah dari Allah dan dari takmir. Jadi tidak masalah. Kalau amanahnya Allah itu nomor 1, tubuhmu jadi nomor 1 kan. Kalau sudah capek ya sudah. Yang kedua, itu sumbernya bahagia, jangan salah. 4 yang bawah itu sukses, tapi nomor 1 enggak juga enggak. Banyak orang hartanya banyak, tapi sakit-sakitan juga sumpek. Terhormat tapi sakit-sakitan ya sumpek. Jadi yang pertama sehat fisik, yang kedua mal, kepemilikan harta, yang ketiga kehormatan. Cuma kehormatan itu di kalangan orang terhormat. Kehormatan di kalangan yang tidak terhormat itu bukan kehormatan. Saya itu terkenal loh Pak di kalangan gendo-gendo itu misalnya ya. Nah, itu bukan kehormatan. Kehormatan itu ya di tengah orang-orang yang terhormat. Kamu dihormati, itu berarti kehormatan yang beneran. Jadi yang ketiga, reputasi. Yang keempat, sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, hidup itu kan dimensinya banyak. Kuliah itu kan bidang kehidupanmu, ya sukses, itu bahagia. Kalau kuliah nggak sukses-sukses, mesti ya sumpek.
Saya sudah berbuat baik banyak Pak, tapi kok tidak bahagia. Kenapa? Kuliah saya loh Pak, tidak lulus-lulus. Skripsi saya nggak jadi-jadi. Itu halangan juga. Kemudian yang kelima, pikirannya lurus, keyakinannya sehat. Bermasalah dalam keyakinan juga problem. Itu sa'adah al-kamil. Terus, sebab-sebab perbedaan akhlak. Kenapa orang itu akhlaknya bisa beda-beda? Katanya Ibnu Miskaweh ada 4. Yang pertama alamiah, wataknya orang memang ada yang gawan bayinya memang begitu. Itu ada. Cuma kalau di Ibnu Miskaweh watak itu bukan sesuatu yang harga mati, masih bisa diubah dengan cara pembiasaan tadi. Tapi watak jadi sumber ketidakbahagiaan atau kebahagiaan, dan dia juga sebab perbedaan akhlak. Jadi yang pertama watak. Ya kalian di antara yang harus kalian baca, kalau filsafat itu kan mengenali diri. Pertama-tama pahami watakmu. Watak itu ya orientasinya jiwa, kecenderungannya jiwa. Suka ndak sama A, sama B, sama C, yang disukai apa, yang tidak disukai apa, itu watak. Kok ketemunya jelek-jelek, ya cepet-cepet diperbaharui wataknya. Pak, saya itu kok suka males-malesan ya Pak. Jangan-jangan watak saya itu ya. Nah, kalau ketemunya jelek, ya diusahakan dilawan, diganti kontennya biar tidak males-malesan lagi. Saya itu kok cenderung santai apa-apa itu Pak, semuanya jadi keteteran. Ya berarti perbaiki, jangan nyerah. Oh mungkin watak saya sudah itu Pak, ya enggak. Sekarang watakmu sekarang ya, bisa diusahakan, besok tidak watakmu lagi. Jadi sebab perbedaan yang pertama watak, yang kedua ada tradisi, kebiasaan. Setiap daerah, setiap tempat itu punya kebiasaan yang beda-beda. Kebiasaan di Jogja mungkin beda dengan kebiasaan di daerah asal kalian. Itu juga perilaku akhlaknya kadang beda. Yang ketiga ilmunya. Ilmu juga menentukan perbedaan akhlak. Yang keempat kesungguhan. Kesungguhan itu mau atau tidak kita serius. Ada yang ilmunya sudah dalam, sudah ngaji filsafat sejak sesi pertama sampai hari ini, malam hari ini. Cuma ya wis ngaji ya lewat ngaji aja, enggak ada manfaat praksisnya. Nah, itu tingkat kesungguhan. Padahal ada yang baru datang 2 malam Rebu ini sudah keluar wis koyo filosof kayaknya. Dan ada yang kayak gitu. Nah, itu ya mungkin begitu ngaji 2 minggu ini belum wajar serius terus wis ilmu ini jeru langsung tiba-tiba dalam. Nah itu tingkat kesungguhan menentukan. Jadi watak kita ini modal-modal kita, kebiasaan kita, ilmu kita, kesungguhan, 4-4-nya bisa diubah. Bukan sesuatu yang harga mati kayak NKRI. Jadi dia sesuatu yang bisa, kalau memang kontennya jelek, sungguh-sungguh kok isinya jelek ya jangan. Atau pengetahuan kita tentang yang jelek-jelek bisa diubah, ditambah. Atau pengetahuan kita sedikit ya ditambahi. Kebiasaan, kalau adat kita jelek ya diowah, watak jelek ya diowahi. Jadi 4 hal itu modal kita untuk menjalankan perilaku akhlak, sekaligus dari situlah setiap orang level akhlaknya beda-beda. Karena beda dalam menggeluti 4 hal itu. Terus tadi kan halun lin nafsi. Sekarang ayo belajar membaca nafas kita, jiwa kita.
Perhatikan dalam diri kita ada 3 aspek. Jasad, hayat, dan ruh. Jasad itu yang fisik, hayat itu yang mental, yang biasanya malah kita sebut rohani. Ruh ini yang sumbernya dari Allah. Kalau jasad unsurnya materi, kalau hayat unsurnya rohani. Tapi jadi dimensi mentalnya jasad. Kalau ruh ini unsur rohani yang sumbernya dari Tuhan. Yang kalau kepakai kalimatnya Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Jadi kalau dibikin lapisan, yang paling luar ini jasad, di dalamnya sedikit ada unsur gerak, ambisi, nafsu, emosi. Itu namanya unsur hayat. Layer kedua, layer paling dalam namanya ruh. Ruh inilah yang sumbernya dari Allah. Yang jasad ini ijbari tadi, dari Allah juga. Yang ruh juga dari Allah. Yang dalam kekuasaan kita itu hayat, mental. Itu kita yang apa ini. Jadi hayat kita ini menghadap ke jasad apa menghadap ke ruh? Orientasinya materi apa orientasinya ketuhanan? Itu nanti menentukan akhlak kita. Jadi hidup kita ini berarti isinya ada jasadnya, ada hayatnya, ada ruhnya. Karakter kemanusiaan kita kuncinya ada di hayat, ada di rohani. Semoga dia ngadepnya ke roh, ke kesejatian, ke Allah, bukan ke jasad. Kalau dia ngadepnya ke jasad, ya urusannya materi. Biasanya orangnya ya mikirnya duniawi saja, melupakan hakikinya. Padahal kita jadi manusia itu karena unsur rohani tadi. Kalau hewan dia punyanya jasad sama hayat. Jadi dimensi materi sama dimensi rohaninya. Hewan kan juga punya emosi, punya gerak, punya maksud, keinginan, dan lain sebagainya. Karena memang dia tidak dituntut apa-apa. Kita yang dituntut untuk menghadap ke yang sejati, menghadap ke roh. Oke. Nah, karena itu nanti daya jiwa oleh Ibnu Miskaweh dibagi 3. Ada nafas syahwatiyah, bahimiyah, nanti ada hutbiyah, ada natikoh. Kita pelajari satu-satu dulu. Nafas bahimiyah, jiwa, kalau diartikan letterlock itu jiwa kebinatangan. Itu jasad ini loh. Dia hancur bersama hancurnya jasad, karena memang levelnya di jasad. Alatnya namanya liver, hati. Kalau bahasa Arabnya kabid. Di level nafas bahimiyah inilah kita bisa memberlakukan al-aqlus salim fil jismi salim. Dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Itu jadi bukan jiwa yang level rohani, tapi jiwa yang level, bukan level ruh, tapi jiwa yang level kedua tadi. Jadi makanya lupa itu ada orang jiwanya tidak sehat, badannya sehat. Maling itu badannya sehat, kalau lari cepat. Itu kan al-aqlus salim fil jismi salim. Iya, di level hayat. Jadi bukan rohani yang level roh tadi. Jadi berlakunya di level ini, nafas bahimiyah atau syahwatiyah. Ini harus dikendalikan, bukan dimatikan ya, dikendalikan. Ya kenikmatan jasadiah, makan, minum, tumbuh, berkembang biak, dan lain sebagainya. Jenis-jenis itu, nafsu seksual itu jenis-jenis itu. Nafas syahwatiyah. Porosnya ada di, katanya Ibnu Miskaweh, di kabid. Kabid itu hati, belum kolab. Terus ada daya jiwa level kedua.
Daya J level kedua itu nafas sabu'iyah atau nafas ghotbiyah. Ini tadi nafas yang dasarnya jasad saja dan dia hancur bersama jasad. Kalau ini nafas yang melampaui level hayat, melampaui yang jasadi. Alatnya ada di kolab, namanya jantung. Dari nafas ghotbiyah inilah muncul al-idrokat ajasmaniyah dan al-idrokat ar-ruhaniyah. Di sini ada imajinasi, ada berpikir, ada tafakur, ada ta'akul, ada panca indera. Cuma levelnya masih pengetahuan fisik. Jadi nafas sabu'iyah inilah nanti yang bisa menghadap ke roh, namanya roh alamiah, roh tabi'iyah, dan roh syaitaniyah, bisa menghadap ke setan. Dia ini kalau nggak dijaga bisa yang mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kalau tadi kan hubungannya dengan pertumbuhan kita, kenikmatan jasadi. Analoginya biasanya sama tumbuhan yang bahimiyah tadi. Sementara yang sabu'iyah ini kayak hewan buas. Hewan buas itu kan bisa punya daya pertimbangan, bisa ngukur macan mau menerkam apa, itu kan pakai perhitungan dengan kekuatan berapa, dengan berapa. Jadi itu namanya nafas yang kedua, nafas sabu'iyah atau nafas ghotbiyah. Jadi nanti dia bisa nyampe roh alamiah dan roh syaitoniyah. Jadi hakikat yang asli atau ketemu roh kesetanan. Jadi setan apa jadi semakin alamiah, semakin hakiki. Itu nafas ghotbiyah. Ini harus diarahkan. Kalau yang bahimiyah ini kita harus tahu batasnya. Kalau yang sabu'iyah kita harus tahu orientasinya. Hidup kita ada di mana? Itu nafas sabu'iyah. Oke, terus. Ini saya agak cepat. Masih panjang masalahnya. Yang ketiga, nafas an-natikoh. Nafas natikoh inilah atau disebut al-quwah al-akliyah, al-quwah al-mumayyizah, ketika akal sudah sempurna. Dialah rohani yang tidak hancur ketika jasad juga hancur. Tidak pakai alat jasmania. Bukan kolab, bukan kabit. Karena dia tidak pakai alat jasmania. Dayanya dua, alimat sama amilat. Kalau pakai bahasa Yunani kemarin, Sofia sama phronesis. Kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis. Kalau daya natikoh ini optimal, kita akan jadi orang bijaksana. Yang kita kejar-kejar selama ini, entah sudah berapa tahun, makhluk yang namanya kebijaksanaan. Itu muncul ketika kita nyampe makom an-nafas an-natikoh. Jiwa yang berpikir, jiwa yang cerdas. Jadi kalau ini tidak ada manifestasi fisiknya. Kadang-kadang jasmaninya terbatas tapi akalnya luar biasa. Daya alimatnya luar biasa. Beberapa filosof kan ada keterbatasan fisik. Stephen Hawking itu pakai kursi roda, orangnya kayak gitu. Ada yang cacat, ada yang... Tapi pikirannya luar biasa karena memang dia tidak ada simbol fisiknya. Ini murni rohani. Jadi kalau diulang dari depan tadi, ada jasad, ada hayat, ada ruh. Jiwa yang kiblatnya jasad namanya nafs bahimiyah. Yang ngopeni dimensi hayat namanya nafas sabu'iyah atau ghotbiyah. Yang orientasinya dimensi natikoh, orientasinya ruh, itu nafas natikoh. Ini yang dikejar-kejar oleh para filosof. Jadi
Kita punya 3 level eksistensi yang masing-masing punya nafas, punya jiwa. Optimalkan semuanya. Optimal itu bukan berarti banyak, tapi pas sesuai takarannya, optimal, maka kita akan ketemu kebahagiaan. Urusan jasmani sehat, rohani sehat, dan roh kita juga sehat. Nah, ini tugas hidup yang agak berat. Saya tidak tahu kapan kita mulai serius ke sini. Ya kan? Kalau saya tanya gini, saya khawatir kamu mengkeret. Tidak mau lagi belajar filsafat. Abot. Cuma kalau nggak dimulai sekarang, agak berat kalau kamu nunggu tua. Kenapa? Tadi pembiasaan ternyata kuncinya. Pak, ini kan era seneng-seneng, Pak. Sudahlah, saya seneng-seneng dulu, nanti kalau sudah tobat saya ulang lagi rekaman ngajinya, tak ulang lagi. Iya, memang kita tidak bisa 100%, tapi mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Jangan ditinggal semua. Kalau bisa 10% ya 10%. Kalau bisa 20%, 20%. Latihan mulai hari ini. Cermati dirimu, pahami watakmu, kebiasaanmu, dan macam-macam. Pahami karakter jiwamu, terus diolah pelan-pelan. Cari yang jelek-jelek, diolah. Saya biasanya gini, latihan enggak gini, pelan-pelan, dan seterusnya. Kamu sudah yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Oke. Ini kelanjutannya, nafas natikoh. Jadi nafas natikoh itu tingkatannya 3. Akal potensial, akal aktual, akal perolehan. Jadi akal potensial itu kayak tadi ya, kita punya potensi, punya kapasitas untuk jadi orang baik, untuk jadi natikoh, jadi orang bijaksana. Kalau potensi ini kita wujudkan, namanya akal aktual. Nanti akal yang aktual ini, dia punya kesempatan ketemu dengan namanya akal perolehan, akal mustafat. Akal mustafat kadang-kadang disebut akal fa'al, akal aktif. Apa sih akal mustafat itu? Hikmah dari Allah. Cuma kalau kita belum nyampe level aktual, kita tidak akan ketemu mustafat. Kalau kita tidak bergerak naik, ya Allah tidak akan turun. Kalau kita tidak berusaha, ya tidak akan ketemu hikmah. Jadi kita belajar terus ketemu hikmahnya. Orang kan sering bilang, wah saya mendapat hikmah. Itu dari atas. Namanya akal mustafat, akal fa'al. Beda sama Nabi. Kalau Nabi dia langsung ditemukan dengan akal mustafat. Kalau kita harus berusaha dulu. Makanya Nabi kan ada proses-proses instannya. Dibersihkan jiwanya, dibersihkan lahir batinnya terus. Itu memang ada misi yang harus dibawa. Tapi kita yang manusia biasa harus bergerak dari potensi ke aktualita. Kita punya potensi kebaikan, ayo diwujudkan ke yang baik. Kalau kita ada di level yang baik, nanti kita akan ada kesempatan ketemu akal mustafat. Nah, akal mustafat itu akal fa'al. Jadi cara hidupnya nanti begitu. Kita atur biar kita bisa mengaktualkan potensi baik kita. Jangan khawatir, nggak usah, Pak, apa ya bisa Pak saya jadi orang baik? Bisa. Pasti bisa. Kalau kita sudah berusaha, di samping kita bahagia, kita akan ketemu akal perolehan. Namanya akal mustafat. Dan ya nanti ada level-levelnya. Perhatikan ya gerak jiwamu. Oh, itu kan yang terakhir itu akal natikoh itu. Akal natikoh itu mencahayai ke bawah atau bergerak ke atas. Menuju Tuhan apa menuju materi? Menjauh dari Tuhan.
Kalau menuju Tuhan, alamat kita menuju kekekalan jiwa. Kalau menjauh dari Tuhan, kita menuju kebinasaan. Ini diajarkan di banyak tokoh sufi. Jiwa kita harus madep ke atas, jangan madep ke bawah. Gerakan kita harus gerak menuju Tuhan. Apapun gerak kita harus menuju Tuhan. Selangkah, saya sering bilang, selangkah mendekat ke Tuhan. Termasuk ngaji malam hari ini. Termasuk mungkin kamu kuliah. Termasuk kamu mungkin, tidak tahu kalau pacaran apa bisa kamu. Pak, saya dengan pacaran itu, Pak, saya selangkah lebih dekat. Sama. Yo pacaran yang Islami dong. Pacaran sambil ngaji, lirik-lirikan aja cukup. Ya. Oke, enggak pakai tembak-tembakan, wis pokoknya dilirik dok wis cukup. Oke, ya. Enggak apa-apa. Kalau jodoh kan enggak akan kemana-kemana, di masjid aja. Nah iya, kalau enggak jodoh nanti bisa. Oke, jadi daya jiwa ya diperhatikan, nanti kita latihan ngopeni diri kita sendiri mulai sekarang. Kalau enggak mulai sekarang kapan lagi? Saya juga berusaha sidik-sidik pelan-pelan. Ya belum sukses pasti ini ya. Kan saya selalu bilang ngaji itu usikum wa nafsi. Jadi aku ya nasihati awakku dhewe. Bukan berarti saya ngomong gini wis pinter apik terus kamu rebutan cium tangan. Enggak, saya juga berusaha. Ya aku ya sinau terus ngerti. Oh iya berarti selama ini aku kurang banyak. Dan besok saya ditagihnya double karena saya juga yang ngomong. Kamu nasihatin orang apa ya? Ngelakoni dhewe kan gitu. Saya iso kena dalil yang kaburo maktan itu. Makanya kudune ya hati-hati. Makanya tak wanci-wanci. Ndak, ini saya juga levelnya masih belajar. Ada 1-2 teman yang anggap saya dianggap koyo mursyid. Dari YouTube biasanya. Ndak, saya levelnya ya masih murid. Waduh masih belum ada apa-apanya. Ayo sinau bareng aja. Oke. Terus. Nah, kalau dalam urutan hidupnya manusia, daya ini tidak sekaligus ada, memang pelan-pelan. Biasanya yang muncul duluan yang bahimiah tadi, karakter kehewanan sebenarnya, kematerian. Bayi itu kan urusannya ya dengan pertumbuhannya, makan, minum, nyari seneng, nyari enak. Jadi itu level-level awal yang pertama kali tampil. Terus baru level kedua, level karakter kebinatangan. Karakter untuk bergerak, menginginkan sesuatu, mempertahankan diri, ingin meraih sesuatu. Ada senengnya, ada sedihnya, ada ambisiusnya, ada patah hatinya. Itu level kedua. Baru level ketiga muncul natiko. Ini kalau akalnya sudah sempurna. Agama menyebutnya sudah mumayyiz. Jadi munculnya step by step. Tidak langsung begitu bayi langsung pinter, bijaksana, jadi filosof. Ya pelan-pelan. Harusnya di usia-usia kita sudah mulai menapak anatikos lebih dalam. Kalau level kita kok masih sibuk di karakter kematerian, kita masih tidak ada bedanya sama bayi. Yo, ayo introspeksi. Kira-kira mental kita ini mental level bayi apa level ABG? Kalau ABG kan level kayak kebinatangan itu kan sedang hangat-hangatnya. Nah, nyari seneng saja itu biasanya level kedua. Nyari enak saja itu biasanya level pertama. Jadi hidup kita biasanya mana yang dominan? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Cirinya kita sudah nyampe natikoh, katanya Ibnu Miskaweh, sudah punya rasa malu enggak kita? Kalau sudah punya rasa malu, disitulah dimulai pendidikan akhlak. Duwe isin. Kok sampai tua orang duwe isin, berarti belum balik. Ya, yo jangan dimarahi, berarti kan tokoh-tokoh kita kok korupsi besar-besaran, enggak punya malu ya dia. Oh kasihan dia belum balik berarti. Karena kalau dia sudah balik, sudah punya rasa malu. Semakin orang besar harusnya dia rasa malunya semakin besar. Bukan kemaluannya loh ya, rasa malunya.
Jadi semakin besar. Semakin ora duwe izin berarti dia semakin belum dewasa. Jadi adikmu besok, anakmu besok kalau sudah ngerti malu, saatnya pendidikan akhlak. Berarti dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana pantas, mana tidak pantas. Saatnya dididik akhlak. Karena parameternya rasa malu. Makanya Nabi bilang, kalau kamu tidak malu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Terus sekarang manusia ideal. Cirinya manusia yang sudah paripurna akhlaknya itu biasanya syaratnya ini. Asyauq ila ma'arif wal ulum. Rindu pada ilmu pengetahuan. Kalian punya potensi jadi manusia ideal menurut Ibnu Miskaweh kalau punya kerinduan pada ilmu. Berarti jiwamu haus untuk penyempurnaan. Tapi kalau sama ilmu berat, latihanlah cinta sama ilmu. Bukan kok terus ditinggal. Oh berarti belajar bukan bakat saya Pak. Enggak. Saya enggak bakat Pak belajar itu. Harus dibiasakan untuk suka belajar. Karena dari situ nanti kita bisa mencapai manusia ideal yang kondisi jiwanya optimal tadi. Nah, suksesnya kamu di dunia ilmu itu kalau pengetahuannya sudah nyampe level kuliah. Makanya kamu kalau di kampus kan kuliah namanya. Itu harusnya sampai level kamu menyempurnakan pengetahuanmu. Jadi level kuliah itu kamu punya wawasanmu lengkap tentang hal-hal yang umum dan general. Sehingga untuk hal-hal kecil kamu bisa langsung memutuskan. Karena yang umum besar-besar kamu sudah tahu. Nah, itu namanya kuliah. Ada problem apapun akan selesai. Karena pengetahuanmu levelnya kuliah, tidak juz'iyat. Tapi saya sudah kuliah bertahun-tahun kok pengetahuan saya masih terpotong-potong Pak, belum kuliah. Ya berarti belajarnya gak nyampe. Belajar terus sampai ke level kuliah. Ya kuliah statusnya aja. Atau kalau malu jangan disebut kuliah, juz'iyah. Ya, berangkat kemana pagi-pagi? Mau juz'iyah. Belajar sepotong-sepotong ilmu karena ilmu kita nggak nyampe. Ya, kuliah itu universalitas, hal-hal universal. Makanya orang makrifat itu orang yang terbuka tentang hakikat universal alam semesta. Oh, ternyata hidup itu rahasianya cuma ini toh. Jangan diartikan orang makrifat ngerti hal detail paling kecil hidupmu, enggak. Dia ngerti hal-hal kuliah. Kalau sudah ngerti yang kuliah, yang juz'iyat itu masuk dalam skema kuliah, sehingga kamu memahaminya lebih gampang, lebih cepat. Karena kamu sudah tahu hakikat rahasianya. Itu makanya pengetahuan disuruh nyampe level kuliah. Untuk sampai ke kuliah syaratnya dua, tafakkur sama tadabbur. Jadi tafakkur itu bersatu dengan akal, tadabbur itu bersatu dengan alam. Tafakkur itu membaca mikrokosmos dirimu sendiri, tadabbur itu membaca makrokosmos alam semesta. Ya di situ pakai terjemahan kontemplasi. Jadi dua hal, pahami dirimu dan pahami alam semesta di sekelilingmu. Dari situ kita akan nyampe pada kulliyat. Orang yang nyampe kulliyat inilah yang punya status namanya aliman taman. Orang pinter yang sempurna, yang utuh, pinter sejati. Bukan pinter sepotong-sepotong. Inilah manusia ideal. Yo yang namanya ideal biasanya yo cuma jadi standar. Kita semua berusaha ke sana. Dan hanya sedikit yang benar-benar nyampe di sana. Tapi dia harus kita jadikan patokan, tujuan kita ke situ.
Dan nanti Allah yang dinilai kan usaha kita, bukan hasilnya. Kalau kita berusaha ke sana, biasanya Allah datang untuk menyeret kita ke tujuan terminal terakhir. Jadi patokannya kesempurnaan jiwa ada di manusia ideal. Manusia ideal itu syaratnya adalah orang yang cinta ilmu. Cirinya cinta ilmu, dia punya pengetahuan kulliyat. Dari mana datangnya pengetahuan kulliyat? Tafakur dan tadabbur. Oke, terus. Nah, kalau sudah jadi manusia ideal, bangunlah relasi dengan sesamamu, dengan lingkungan sekelilingmu. Cuma pakai relasi yang paling agung dalam hidup manusia, relasinya namanya relasi cinta. Cinta pun jangan tanggung-tanggung, jangan cuma cinta manusiawi nanggung, cinta ilahi. Cinta manusiawi itu juz'iyat, cinta ilahi yang kulliyat. Kalau dalam dirimu ada kualitas cinta ilahi, pasti kamu cinta semua di bawahnya. Tapi tidak kalau kamu memulainya dari cinta manusiawi. Kalau cinta manusiawi itu biasanya perlu usaha dulu untuk sampai cinta ilahi. Kalau kamu sudah nyampe makom cinta ilahi, yang di bawahmu pasti kamu cintai semua. Yang di bawah naungan ketuhanan. Makanya kalau kamu masih cinta dunia, masih cinta lawan jenis, masih cinta kesuksesan, ya masih juz'iyat cintanya. Itu ada kalimatnya Ibnu Miskaweh. Ada cinta yang dasarnya kenikmatan, cuma nyari senang. Kesenangan sesaat. 1 jam 50.000. Iya. Loh aku diceritani begitu ada hotel-hotel melati tertentu itu jam-jaman sak jam 50.000. Lah kok murah. Iya. Padahal itu cuma istirahat sebentar. Mbok kalau istirahat sebentar di masjid aja kan boleh. Gratis, tidak membayar. Kalau dasarnya kenikmatan, melekatnya cepat, hilangnya cepat. Jadi cepat loh itu, paling berapa menit kan kamu sudah. Pengennya kemerungsung kayak ya, tapi cepat selesai. Jadi itu dasarnya kenikmatan. Ya enggak cuma itu ya, kenikmatan makan, kenikmatan itu. Kalau pas lagi lapar kan kayak ya, semua mau dimakan. Begitu makan sudah kenyang ya sudah selesai, cepat. Jadi hati-hati kalau kamu punya pacar, dasarnya apa kamu cinta aku. Kalau nyari kenikmatan ya cepat itu nanti datangnya dan cepat perginya. Atau kebaikan. Nggak, aku suka kamu karena kebaikan. Nah itu melekatnya cepat. Dan hilangnya juga lama. Jadi dasarnya kebaikan. Karena kebaikan itu kan tadi khair, kualifikasi jiwa. Karena kamu baik, itu lama hilangnya. Tapi kalau kenikmatan, karena kamu cakep, itu kan hubungannya sama kenikmatan fisik. Itu biasanya lebih cepat hilang. Karena secakep-cakepnya orang pasti jelek pada akhirnya. Kamu kok cakep ya, aku naksir loh. Itu cepet hilang yang itu. Tapi kamu kok baik ya, tapi yang kayak gitu biasanya gombal. Aslinya yo nyari fisik. Tapi yang memang kebaikan, benar-benar karena kebaikan, itu biasanya lebih tahan lama. Ada yang kemanfaatan. Kalau dasarnya kemanfaatan, melekatnya lama, hilangnya cepat. Kamu suka karena temanmu ini punya motor dan kamu bisa memanfaatkan pinjam motornya. Nah, itu lama kamu bisa lekat sama dia. Kalau sudah lama-lama baru kamu tersentuh oleh temanmu itu. Tapi hilangnya cepat. Begitu motornya dijual ya sudah. Karena yang kamu ambil manfaat sudah hilang. Jadi kenapa kamu suka temanmu itu? Senang saya Pak, kalau ujian bisa nyontek. Begitu temanmu gak asik contekan ya sudah putus. Hilangnya cepat dan nyambungnya lama. Atau
Cinta yang dasarnya semua kebaikan. Nah itu berarti ya lekat sekali dan pudarnya lama. Cuma 4 hal ini levelnya cinta manusiawi, duniawi. Adalah yang merangkum semua cinta ilahi. Jadi bangunlah relasi di level cinta ilahi. Terus, ini teori mewarisi Aristoteles. Teori jalan tengah. Rumusnya kita semua sudah tahu, kebaikan itu ada di tengah-tengah, tidak di ekstrim. Jadi, segala keutamaan, semua yang baik itu bahasa Arabnya iktidalat, seimbang atau al-wasat, pertengahan. Nah, tengah-tengahnya gimana? Katanya Ibnu Miskaweh tadi, bahimiyat tadi, nafsu yang paling jasad. Tengah-tengahnya apa? Iffah, menjaga kesucian diri. Jaga diri. Orang yang kekurangan apa kelebihan dalam makan misalnya, kurang makan jelek, kebanyakan makan juga jelek. Maka tengah-tengahnya itu pas. Itu iffah, menjaga diri. Kurang makan membahayakan kesehatan, kebanyakan makan membahayakan kesehatan juga. Tetap harus menjaga diri, iffah. Itu untuk yang bahimiyat. Untuk yang ghotbiyat, syaja'ah. Berani itu tadi kan ghotbiyat itu kan rohani, hubungannya sama gerak, sama ambisi, sama keinginan. Itu syaja'ah. Syaja'ah itu tidak nekat, sembrono, juga tidak pengecut. Tidak introvert, tapi juga tidak sangat ekstrovert. Tengah-tengah, syaja'ah. Berani itu siap gerak tapi penuh perhitungan. Itu tengah-tengahnya ghotbiyah. Silahkan rancang keinginanmu dengan berani, tidak dengan ngawur, nekat, atau tidak berani bikin planning. Tengah-tengahnya syaja'ah. Kemudian kalau natikoh, tengah-tengahnya hikmah, kebijaksanaan. Bijaksana itu kemampuanmu untuk meramu pengetahuan sehingga pas, cocok untuk diterapkan. Kadang-kadang kan pengetahuan itu kan saya bilang sifatnya kayak senjata. Kapan kamu pakai pisau, kapan kamu pakai pedang, kapan kamu pakai samurai, kapan kamu pakai pistol, harus pas. Musuhnya pakai apa, kamu pakai apa. Medannya seperti apa, kamu pakai apa. Kalau nggarap sawah ya pakai cangkul, jangan pakai keris. Nggarap sawah, ini keris ampuh loh Pak. Iya, tapi untuk nggarap sawah ya pakainya cangkul, kan gitu. Jadi itu kayak senjata. Maka bijaksana itu ngerti. Ya nggak mentang-mentang keris ampuh terus dipakai untuk macul di sawah. Untuk macul ya pakai cangkul. Kan begitu. Itu namanya bijaksana. Pengetahuan filsafat dari awal sampai akhir ini kan macam-macam itu isinya. Ya kapan pakai John Dewey, kapan pakai Immanuel Kant. Semuanya ada unsur-unsur yang pas untuk hidup kita. Kalau setiap kali kita ngaji kan kita mesti, iya ya hidup itu begitu. Iya ya hidup itu begitu. Karena apa? Ada bagian dari hidup kita yang cocok sama itu. Maka pakailah dengan dosis yang cocok juga. Kapan harus pakai Karl Marx, kapan harus pakai Nietzsche, kapan pakai Freud. Itu kan kita harus ngerti dosisnya. Begitu salah dosis, ya kacau hidup kita. Itu loh. Waktunya harus serius, eksisten kayak Nietzsche, kamu pakai yang pasif-pasif kayak sufi-sufi, ya berat. Waktunya berjuang, ya pakai senjata yang bisa untuk berjuang. Waktunya tidur pakai bantal. Jangan waktu tidur pakai cangkul. Tidak bisa. Itulah kebijaksanaan. Jadi intinya filsafat belajar di situ sebenarnya. Nyawanya ada di situ. Oke, nanti gabungan dari tengah-tengahnya 3 tadi namanya adalah keadilan. Tengahnya tengah itu keadilan. Ya, nanti penjelasannya panjang di Ibnu Miskaweh. Tapi yang jelas hampir mirip dengan beberapa filosofi yang lain. Keadilan itu nyawanya moralitas. Itu dosis yang adil. Oke. Rumusnya ini kalau mau dipakai, pakai diagram.
Jadi ifah tadi, kalau bahasa Arabnya ifah, antara dingin-dingin itu maksudnya kekurangan dan rakus, syarah, humud dan syarah. Syaja'ah antara juben dan tahawur. Hikmah antara balagh itu dungu. Dungu itu tidak sama dengan bodoh. Dungu itu mungkin pengetahuannya banyak, tapi menggunakannya tidak pas. Itu dungu namanya. Kamu lah sudah ngerti toh kalau kayak gitu. Iya nih, saya tidak tahu harus dipakai toh ternyata. Itu orang menyebutnya dungu. Balagh bahasa Arabnya. Atau lancang, tidak ngerti nekat aja. Nah, itu namanya sofah. Kalau adil ya lawannya zalim, aniaya. Baik menganiaya maupun dianiaya, bagi Islam dua-duanya tercela. Maka jangan izinkan dirimu dianiaya dan jangan bolehkan engkau menganiaya. Itu Islam. Kalau kamu sedang dianiaya, ya keluarlah dari konteks keteraniayaanmu. Kalau kamu sedang menganiaya, berhenti, jangan menganiaya. Di level apapun. Karena fenomena keteraniayaan itu menunjukkan tauhid yang tidak hidup. Kenapa? Dalam fenomena penganiayaan ada yang ranking atas, ada ranking bawah. Yang atas menganiaya yang bawah. Dan ketika ada hierarki atas bawah, berarti ada yang di atas makhluk selain Allah. Itu berarti tauhidnya perlu dipertanyakan. Kita keluar dari jerat yang anti tauhid itu berarti kita keluar dari jerat kezoliman. Tengah-tengahnya adil. Nah, yang butuh dalil tak kasih dalil, ben koyo ngaji tenanan. Ini dalilnya tengah-tengah, ya. Yo yang paling kita kenal kan wah khairul umuri, dulu ustadz saya kalau ngaji khairul umuri ausatuha, segala hal itu yang paling baik yang tengah-tengahnya, kecuali donat, mesti gitu. Ya, kalau donat jangan dimakan tengahnya, tidak ada apa-apanya. Adanya pinggir. Oke, itu Al-Isra ya. Kita sering dengar ini. Wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataq'uda malumam mahsura. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu, jangan males-malesan. Atau jangan kikir. Wala tabsudha kullal basti, juga jangan boros. Nanti kamu menyesal dan tercela. Oh, itu kan maksudnya tengah-tengah. Jangan kikir, jangan pelit. Ya, kebajikan ada di tengah-tengah. Mentang-mentang sodakoh itu bagus, terus sodakoh semua aja. Itu tabsudha kullal basti namanya. Ya janganlah, kamu nanti pulang naik apa, besok makan apa, buat nyaur utang apa, ya harus dipikir. Jangan mentang-mentang sodakoh bagus, sodakoh terus sak dompet-dompetnya disodakohkan. Ndak. Bala tabsudha kullal basti. Meskipun juga jangan kikir, jangan disembunyiin kalau pas ada tarian. Ya kan? Oh, ndak ada uang besar semua gitu. Ya, sering ya gitu. Ndak ada yang kecil gitu. Ya, besok kalau kalian jadi panitia minta sumbangan, bawalah uang kecil yang banyak. Ya. Kalau minta ke dosen, Pak, minta sumbangan, tidak ada yang kecil ya, saya ada kembaliannya, Pak. Jadi enak. Oke. Atau Al-Furqan, waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Dan orang yang ketika menafkahi tidak berlebihan dan juga tidak pelit. Al-Furqan 67. Kalau Al-Furqan sebenarnya ada ayat bagus sebelum 67 itu yang wa ibadur rahmani alladzina yamshuna fil ardi haunan wa idza khatabal jahiluna qalu salama. Itu ayat untuk melawan orang-orang bodoh. Hari ini kan banyak orang tidak pintar ngomong semua di medsos. Dan itu diingatkan oleh Al-Quran. Kita yang pintar ya jangan kayak gitu juga. Jadi wa ibadur rahmani, dan hamba Allah yang maha penyayang itu alladzina yamshuna fil ardi hauna. Kalau jalan di muka bumi dia tawadhu, menundukkan diri. Wa idza khatabahumul jahiluna, kalau ada orang-orang bodoh ngomong macam-macam,
termasuk tentang dirinya, qalu salama. Mereka hanya ngomong hal-hal yang menyelamatkan, hal-hal yang damai, hal-hal yang dingin. Kelemahan kita selama ini, kalau ada orang ngomong jelek terus kita balas dendam ngomong jelek juga. Dia sudah mendahului ngomong jelek, aku ngomong jelek. Sana miso sini miso. Level kita akhirnya jatuh ke level mereka. Nah, padahal Quran nyuruhnya ndak, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ayat sebelumnya kalau enggak 6364 Al-Furqan. Oke, ya bahanmu kalau disuruh kultum. Pakai itu ya. Judulnya anti hoak. Terus sumbernya sifat buruk karena tadi yang utama tengah-tengah, maka yang buruk itu lebih atau kurang. Kemudian katanya Ibnu Miskaweh secara umum ya, orang itu sumber keburukan itu yang pertama kemarahan, yang kedua takut mati, yang ketiga kesedihan. Hati-hati kalau kamu sedang marah, atau sedang takut, atau sedang sedih. Pokoknya off dulu kalau sedang mengalami tiga hal itu. Karena biasanya pikiranmu tidak jernih. Yang keluar hal-hal buruk, tidak terkontrol. Kalau di Ibnu Miskaweh, kemarahan itu bisa melahirkan ujub, sombong, merasa besar, iftikhor, bermegah-megahan, cekcok, mirok, menang sendiri, lajat, muzah. Muzah itu ketawa-ketawa, gurau. Mak lampir itu kan, kalau dia kan ketawa terus itu. Itu karena dia punya niat jahat, marah, ingin menyesatkan orang, terus dia mesti ketawa. Nah, hati-hati dengan orang yang ketawa terus. Ya ketawa ya sekali-sekali, neng ojo guyu terus. Mengeraskan hati kalau katanya Nabi. Muzah. Jadi biasanya orang marah juga begitu, menyepelekan orang. Jadinya muzah, menertawakan orang lain. Membohongi diri. Tidak sadar berapa kapasitasnya, merasa dia besar luar biasa, berhak balas dendam. Istihza, mencemooh orang lain, menertawakan orang, atau menindas orang lain. Dan jangan mudah takut, termasuk takut mati. Mati itu tidak perlu ditakuti. Orang takut mati karena tidak tahu hakikat kematian, tidak tahu nanti setelah mati ada apa, tidak tahu kalau jiwa itu kekal, menganggap mati itu berat luar biasa, takut siksaan setelah mati, tidak tahu yang dialami setelah mati, takut meninggalkan keluarga, harta, dan lain-lain. Tidak usah ditakuti, belajarlah tentang kematian, nanti kamu akan paham. Ya nanti entah sesi kapan kita ngomong filsafat kematian, kalau kamu berani. Ada beberapa filosof barat timur termasuk Jawa yang ngomong tentang kematian. Bahkan tembang Jawa itu simbol-simbolnya simbol kematian. Beberapa. Oke, kalau kesedihan katanya Ibnu Miskaweh sumbernya biasanya dua. Berpisah dari yang dicintai atau gagal meraih yang dicintai, meraih yang dicari. Ya karena yang dicari biasanya yang dicintai itu. Jadi perpisahan dan kegagalan, sumber kesedihan. Diinget-inget ini ya, begitu kamu, wah aku mengalami perpisahan ini, off dulu. Karena kamu sedang sedih itu mesti. Atau gagal, itu coba jangan mutusin apa-apa dulu. Tenangkan dulu pikiranmu, sampai jernih lagi baru berpikir. Sedang takut luar biasa, itu juga hati-hati. Orang takut itu biasa, makanya cowok-cowok kan sering ngajak pacarnya nonton film horor. Karena waktu takut itu pikirannya nggak jalan ya, ngerangkul ya. Jadi enggak, jangan. Kalau takut off dulu. Yo, kalau lihat film horor dipikir dulu, kira-kira. Ya. Oke, makanya kalau lihat film horor berdoa saja semoga tidak takut atau semoga nggak ada hantunya. Nggak jadi nonton film horor. Masa sudah ngopi film horor, sudah mau dilihat, waktu hantunya keluar malah merem. Nggak berani aku lihat, jadi jangan lihat film horor, Mas. Wong ya sudah nyewa film horor kok nggak mau lihat. Oke.